Catatan tentang piknik yang tak menyenangkan. Lelaki itu menyukai puisi seperti dia menyukai es krim. Puisi membuat hatinya meleleh bila ia sedang panas dan senyumnya reka, meski ia tengah tak ingin. Dia juga menyukai kacamata pacarnya yang bertangkai hitam. Meski batang tebu yang kulitnya telah dikupas, warnanya kuning agak kehijauan. Tapi dia kerap membayangkan tangkai kacamata pacarnya adalah tangkai tebu. Kapanpun ia mau, ia bisa menjilatnya dan menemukan manis yang dirinduinya di sana. Saat mendengar fantasinya, sang pacar yang bertubuh aduhai seperti Wonderland hanya tersenyum diam-diam. Lelaki itu suka senyum diam-diam sang pacar, seperti kotak musik yang dihadiahkan temannya dari Jerman. Senyum diam-diam dan kotak musik dari Jerman. Keduanya ditaruh di sudut hati dan bisa mengobati sunyi kala si lelaki benar-benar terisap sepi. Itu telah dibuktikannya berkali-kali. Hanya saja si lelaki tak tahu kalau pacarnya cemburu dengan kotak musik dari Jerman. Perempuan itu mengira lelaki kekasihnya menyukai si pemberi hingga menjaga hadiah yang diberikan dengan sangat hati-hati. Tak mau kalah, suatu hari ketika si lelaki berulang tahun yang ke-25, sang pacar memberinya hadiah sebuah piano sungguhan. Berharap lelaki itu lupa dengan kotak musik Jerman dari perempuan yang diakuinya sebagai teman. Lelaki itu dengan tulus mengucapkan terima kasih dan ia begitu senang. Mainkannya lagu Full Alice untuk kekasihnya yang bernama Rosa. Rosa tampak bahagia meski ia gengsi menghadiahkan ciuman untuk si pacar. Lelaki yang jarinya masih menempel di atas tuts piano itu maklum akan sikap kekasihnya. Ia pun lantas memainkan lagu yang begitu saja diciptanya. Rosa, kekasihku yang tak ekspresif, begitu judul lagunya. Untuk membuat cemberut di wajah Rosa bertahan hanya sebentar, lelaki itu membingkiskan hadiah balasan untuk piano besar yang dihadiahkan Rosa untuk ulang tahunnya. Aku ingin mengajakmu kencan di sebuah taman, ucapnya. Sebuah piknik yang pastinya akan sangat menyenangkan. Lelaki itu membeli sebotol cipas, memasukkan roti garlic pancang ke dalam keranjang, 3 butir apel Fuji, setengah kilogram anggur hijau berwarna segar, dan 4 butir telur rebus beserta 2 bongkah besar kentang bakar. Bermaksud untuk membuat kejutan di bawah Tupperware. Kentang bakar. Diam-diam si lelaki menelimuti sebuah puisi dan hendak membacakannya di depan sang kekasih nanti. Volkswagen Beetle mungil warna biru berlari kencang di jalan. Matahari hangat sedang
Jim Morrison terdengar melengking menyanyikan bait "Come on Baby Like My Fair" yang diikuti berkali-kali oleh si lelaki. Seperti biasa, Rosa hanya tersenyum diam-diam sambil menikmati angin yang menggulung anak rambut di dahinya. Kacamata minusnya yang bertangkai hitam kali itu tak tampak seperti batang tebu di mata si lelaki. Kekasihnya itu tengah sibuk dengan jalanan yang kadang melebar, kadang menempit. Sesekali terdengar bunyi rem yang mendecit. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Yang dilihat pertama kali oleh Rosa di taman itu adalah langit yang agak gelap, 4 pasang bebek hitam yang sedang berenang di danau, pohon cengkih yang dengan mustahilnya dibiarkan tumbuh di tengah lapangan oleh si pengelola, dan deretan warung makan Prancis yang membuatnya tak lagi merasa tengah berada di sebuah taman. Yuk kita sampai. Saat si lelaki dengan cerita berkata demikian, kepala Rosa membayangkan Central Park, lalu terbang ke Hyde Park, dan kemudian berubah menjadi, aduh, setidaknya yang namanya taman yang seperti kebun raya Bogor lah, gerutunya. Lagi diam-diam, lelaki itu ingin membawa Rosa ke sebuah tempat yang akan membawa mereka lebih dekat dengan langit. Mengamati pucuk-pucuk pohon sambil berjalan berdempetan, mengkali rumput-rumput liar yang tumbuh mengganggu kaki para pengunjung di jalan setapak. Maka tak ayal tempat yang agak menepi dekat hutan itulah yang dijadikan pilihannya. Sedang Rosa semalam telah berkhayal akan piknik menyenangkan berduaan di hamparan rumput hijau terpotong rapi yang bergemilang cahaya. Makan siang ala de la carte, minum cipas regal, ditingkahi suara hening alam. Dan kekasihnya yang agresif itu akan mencuri sedikit cium dari bibirnya saat mereka tiduran setelah kenyang makan siang. Tapi di tempat ini Rosa mengembuskan napas panjang. Karena si lelaki telah bersama Rosa selama lebih dari 2 tahun, dan itu artinya adalah sebuah hubungan yang lumayan cukup lama. Si lelaki bisa tahu, bahkan saat kancing di ujung bawah baju Rosa tak sama warnanya. Perubahan sekecil apapun yang terjadi dengan kekasihnya bisa dia endus dengan mudah. Kamu nggak senang ya dengan tempat ini, tanahnya. Kebiasaan banget sih kamu, main sembarang tuduh aja. Rosa tak suka kekasihnya tahu dengan pasti tiadaan hatinya. Gak ada yang nuduh kamu. Gak ada yang nuduh kamu. Ah, aku cuma bertanya kok. Si lelaki kini tabu pasti Rosa memang senang dengan tempat piknik yang dipilihnya. Iya, kalau saya kayak tadi cara pengungkapannya yaitu gak nanya dong namanya. Ekspresi wajah Rosa kini seperti
lelehan lilin cair yang mengeras. Ingin si lelaki menarik lagi lagu yang semalam diciptakannya dengan spontan. Rosa kekasihku yang tak ekspresif, dengan cara yang cukup menebalkan, si lelaki kerap heran dengan ekspresi-ekspresi kekasihnya. Kalau yang berhubungan dengan ekspresi cinta, Rosa kelihatan sangat tumpul, bebal, hati-hati dan terlalu jaga image. Tak mau mencium duluan, tak pernah sekalipun bilang I love you, kecuali di atas ranjang. Dan itu pun setelah ia mengiba meminta. Menolak diseberangkan di jalan sambil digandeng tangan, dan tak pernah menggelendot manja seperti kebanyakan tingkah mesra perempuan kepada kekasihnya. Rosa tak mampu menampakkan kemesraan baik di depan publik ataupun saat sedang bersama teman-teman. Tapi untuk ekspresi-ekspresi lain, Rosa jagonya, terutama untuk urusan marah. Dan di taman itu, sang lelaki sangat tak suka ekspresi lelehan lilin cair yang mengeras di wajah Rosa. Ia ingin segera mengembalikan semua keadaan semula. Bukankah ini adalah piknik dan mereka harusnya bersenang-senang, bukannya saling marahan? Aku minta maaf deh kalau begitu, ucap si lelaki yang tak suka dengan suasana dingin permukaan es. Kok minta maaf sih? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Rosa tetap dengan ekspresi kerasnya. Ya sudah, jadi kamu maunya gimana? Kita pulang saja. Kamu mau kita pulang? Ya enggak, aku tanya kamu. Kamu mau kita pulang apa bagaimana? Mereka berdua berada tepat di tengah taman. Sebelah barat lahan parkiran, sebelah timur kerumunan keluarga yang sedang makan siang di Resto Francis. Sebelah selatan danau yang berkerayap menilaukan, sedangkan sebelah utara adalah hutan yang akan dituju si lelaki, tempat mereka rencananya akan menghamparkan karpet plastik tipis nanti. Bila dilihat dari tempat di mana jajaran warung Prancis berada, cara Rosa dan sang lelaki berdiri cukup menggelikan dan mencuri perhatian. Sejak keluar dari lahan parkiran, tempat di tengah taman, kedua orang yang tiba-tiba berhenti berjalan itu tampak seperti patung. Diam membatu dengan posisi yang tak berubah. Tangan kiri si lelaki membawa karpet plastik tipis, sedang tangan kanannya membawa radio kecil yang rencananya akan diputar untuk menambah manis kegiatan piknik. Dan lihatlah si perempuan, ia membawa keranjang piknik ukuran sedang di tangan kanan dan tangan kirinya cuma melenggang dengan telapak yang sesekali terkepal. Kayaknya kita bukan patung deh. Kok diam saja begini sih? Ada suara dengan bendera putih tanda damai yang menimbul keluar dari intonasi kalimat yang diucapkan Rosa. Setelah sekian lama keduanya terdiam,
Sebersit kesadaran bahwa acara piknik siang itu merupakan rangkaian dari perayaan ulang tahun sang pacar membuat Rosa berusaha tidak terlalu egois dan melumerkan emosinya. Sebenarnya kamu mau ajak aku kemana sih? Wajah perempuan di hadapannya kini terlihat seperti matahari sore yang melembut. Lelaki itu menarik napas lega diam-diam. Ia sungguh tak suka suasana kaku tak nyaman yang muncul di luar skenario-nya barusan. Ngomong kok kebanyakan sih, nggak bisa ya kalau nggak pakai sih. Lelaki itu sengaja mencibir. Ia tahu Rosa suka dan paling nggak tahan kalau digoda. Apaan sih? Nggak penting banget deh. Ih, komentarnya. Senyum di bibir Rosa mulai mengembang. Andai saja Rosa adalah gadis lain yang pernah juga diajaknya ke tempat itu pada suatu weekend yang lain, maka sebuah cubitan kecil manja pasti turut mendarat entah di lengan atau paha lelaki itu. Tapi tentu saja Rosa bukan gadis itu, dan salah satu alasan lelaki tersebut meninggalkan gadis lain tersebut adalah hal itu. Alasan konyol yang masuk akal sebenarnya. Lelaki itu tak suka bila kulit lengan atau pahanya terkelupas dan lecet. Lagian gadis lain itu tak menyukai puisi, tak mengenal Pablo Neruda, tak mengetahui Ayu Utami atau Seno Gumira Aji-Dharma. Dan yang paling parah, gadis lain itu mengira Haruki Murakami adalah manajer restoran Hanamasa yang terakhir buka cabang di Jakarta. Tapi Rosa, langit yang sejak tadi agak gelap, mencurahkan hujan dingin tiba-tiba yang merintih mereka. Seguratan benda cair menetes dari ketinggian menghinggapi pipi pualan Rosa, membuat perempuan itu melepas kacamatanya, menengadah ke langit, dan menjumpai selarik awam bersisik yang mengingatkannya pada puisi yang dikutip Neil Gaiman dalam novel Stardust. Mackerel sky, not long wet, not long dry. Iya, ini pasti gerimis yang sebentar. Dan lelaki itu terpana, entah puisi lembut yang dirapai Rosa dalam hati atau posisi wajah Rosa yang mendongak dan memperlihatkan leher putihnya yang jencang yang membuat desiran itu tiba-tiba muncul ke permukaan. Begitu saja menghadirkan denyar berahi di dada si lelaki, membuatnya ingin menggumuli sang pacar saat itu juga di bawah hujan. Sekali dalam hidup, tak apa bila kita melakukan secara spontan apa yang kita inginkan. Demikian batin si lelaki. Dan begitu saja benar-benar dilepaskannya radio di genggaman tangan kanan. Dibuangnya karpet plastik tipis dari genggaman tangan kiri. Ditubruknya Rosa yang masih menghadapkan wajah ke langit sana. Diciumnya leher perempuan itu, seakan ia tak pernah mencium bagian tersebut sebelumnya.
Dikabahinya bibir Rosa yang berusaha berontak, tapi kemudian terdiam setelah lelaki itu memeluknya lebih erat. Berahi liar yang diendus Rosa dari dengus napas lelakinya membuat perempuan itu tahu bahwa menikmati saja momen tersebut adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu. Untuk pertama kalinya, mereka berciuman di tempat umum. Dalam hujan sebentar yang dingin, tepat di tengah taman, jantung lelaki itu berdebar hebat dan dadanya bengkak seakan tak cukup besar untuk memuat semua perasaan yang saat itu ingin ditampungnya. Dan saat itu ia membuka mata seraya mencium kembali bibir Rosa. Mata hitam perempuan itu balas menatapnya. Dan dalam mata itu si lelaki tak bisa membayangkan untuk berpisah darinya. Tak, sebuah tamparan tiba-tiba mendarat di pipi si lelaki. Menadarkan keadaan basah yang mulai menguyupi kemeja kasual dan tentu saja celana dalamnya. Rosa berhasil berontak dari dekapan. Perempuan itu berlari menuju tempat terteduh. Berteduh terdekat setelah menamparnya. Napasnya terengah, entah karena sisa ciuman yang atas nama kesopanan di tempat umum terpaksa harus dihentikan, atau memang karena emosi dan akibat dari lari dengan tenaga begitu kuat. Tapi Rosa, aku, lelaki itu berteriak sambil menusul kekasihnya. Hujan tak tambah membesar. Sekarang bagaimana? Masih mau piknik? Sergap Rosa dengan mata mendelik. Begitu si lelaki sampai di tempatnya. Makanan jatuh di tanah, karpet kuyup, dan radio transistor ibuku pasti rusak dimasuki air bajuku. Perempuan itu mengusap-usap baju putihnya seolah ujung jari bisa mengeluarkan efek panas dan mengeringkan pakaian yang mencelak lekuk tubuhnya. Tapi kamu nggak marah dengan lelaki itu terlihat gugup. Ciuman tololmu di muka umum. Wajah Rosa tampak begitu marah. Matanya membesar dan kembali mendelik. Mata yang sama sekali berbeda dengan mata milik perempuan yang beberapa waktu tadi dipeluk si lelaki di bawah hujan. Dan itu sangat mengecewakan si lelaki, membuatnya tiba-tiba saja sangat bersedih. Lelaki itu berpikir, adakah Rosa tak kunjung mengerti juga tentang rahasia dari sebuah ciuman? Kekuatan yang bisa mengembalikan pangeran kodok menjadi tampan. Energi yang mampu membuat putri tertidur kembali, bangun, dan memiliki binaran mata yang lebih bercahaya dari cangkang telur yang di dalamnya berisi cahaya bintang dan 12 rembulan. Dan perasaan bahwa kekasihnya tak menikmati ciuman yang bagi si lelaki beramat dramatik tadi. Sebuah ciuman yang membuatnya merasa menjadi lelaki paling romantis sedunia. Membuat lelaki itu benar-benar merasa tak berguna.
Ia menatap larik hujan dengan hampa. Jadi sekarang kamu maunya gimana? Tanya si lelaki sambil memandang keranjang makanan yang berubah kecoklatan di tengah hujan. Rosa tak terdengar memberikan jawaban. Hanya saja, andai lelaki itu bisa mendengar teriakan Rosa dalam hati. Berkali-kali perempuan itu menjerit. Ini benar-benar piknik yang tak menenangkan. Ini benar-benar piknik yang tak menenangkan. Cerita pun selesai. Bagi Anda yang suka dengan cerita ini, silakan komen dan bagikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ikuti terus cerita-cerita yang selanjutnya.